decision I take in my life because I get the best support system for preparing myself to study abroad. Even after the bootcamp was finished, we still support each other through WhatsApp group. Common background as others makes us feel comfortable to being vulnerable because we can share our thoughts, content, or even topics when struggling to go back to school. So, we would like to give thank you for Lab Blogger Ibu for initiating a safe space for mothers to grow. And luckily, right now, I was selected as Australia Awards Scholarship Awardee 2024 and will take my master's degree in Australia next January. So thank you Lab Belajar Ibu for initiating a very impactful bootcamp for mothers all around Indonesia. Bye-bye! Just Modal Canvas adalah blueprint atau peta jalan buat bisnis agar kita jadi tahu mau kemana dan apa saja yang mau kita persiapkan. Semuanya dirangkum dalam diagram satu halaman berisikan 9 blok yang mewakili semua aspek dalam bisnis. Yuk kita kenalan dulu dengan 9 kotak BDMC. Nah, ketika kita balik ke produk yang dimiliki oleh Busi sendiri, pertanyaannya jadi 2. Yang pertama, nilai tambah apa sih yang mau kita miliki terhadap produk-produk Busis? Yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan supaya si pelanggan-pelanggannya Busis itu bisa tahu bahwa produknya Busis ini nilai tambahnya. Di laporan keuangan ini ada neraca keuangan yang berisi tentang ringkasan dari modal, kewajiban, dan aset dalam satu periode. Periodenya ini beda-beda terserah Busis, biasanya sih per tahun. Kemudian ada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dikurang semua biaya-biaya perusahaan. Untuk periodenya juga berbeda-beda, ada yang per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun.
was one of the best decisions I took in my life because I get the best support system for preparing myself to study abroad. Even after the bootcamp was finished, we still support each other through WhatsApp group. Setiap perjuangan dan perjalanan dimulai dari langkah-langkah sederhana. Dan langkah-langkah sederhana yang kemudian dikerjakan satu persatu dengan konsisten, tanpa sadar langkah tersebut menjadi sebuah proses yang panjang dan perlahan-lahan menunjukkan hasilnya. So have you start your wonderful journey with simple step? Mari sederhanakan yang rumit and let's join beauty and simplicity with Alcher. Alcher, beauty and wellness with nature vibes. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sister semua. Selamat datang di webinar sharing inspirasi dari tantangan menjadi kekuatan dengan tema memupuk motivasi diri dan menjaga semangat belajar dalam situasi apapun yang diselenggarakan oleh klub belajar, klub sekolah lab belajar Ibu. Sebelumnya saya izin cek dulu ya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ibu Sister semua? Jelas. Oke deh, Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu Sita semua, saya Izati Robihamia atau biasa dipanggil Izati, izin bertugas membersamai Ibu Sister semua dalam webinar hari ini sebagai moderator. Bagaimana kabarnya Ibu Sister semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita saling sapa dan perkenalan dulu yuk. Silakan Ibu Sister semua tuliskan nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Boleh dong? Kita kenalan dulu sebentar. Ada siapa aja ya yang sudah hadir pada pagi hari ini? Nah, sudah ada tadi ya Mbak Iza, Mbak Adis ya, Mbak Adis dari Tangsel, salam kenal. Ada lagi mungkin? Ada Mbak Risma dari Malang, salam kenal. Ada Mbak Rizky dari Jember, ada Mbak Prisil dari Depok, ada Mbak Hana dari Ternate, oh Masya Allah jauh ya Ternate ya. Ada Mbak Desi dari Bandung Barat, Mbak Rizka dari Subang, Mbak Erlin dari Ciledug, salam kenal. Ada Mbak Sarah dari Kuningan, dan ada juga deh Mbak Mima dari Depok. Ya, salam kenal Bu Sis semua. Terima kasih sebelumnya ya sudah bersedia hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Masya Allah ya, gitu ya. Peserta webinar hari ini sudah ada 31 ya, dan insya Allah akan terus bertambah. Nah, sebelumnya eh, salam kenal kepada Bu Sis semua. Pada hari ini tentu ya saya yakin Bu Sis semua di sini hadir gitu ya karena meyakini bahwa setiap diri kita berhak untuk bermimpi bagaimanapun kondisinya. Mau itu mimpi untuk belajar lagi, memberikan kontribusi atau menjadi apapun yang diharapkan, setiap diri kita memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Oleh karena itu, tema webinar kali ini akan mengajak ibu sister semua untuk melihat bagaimana tantangan yang dihadapi saat ini bukanlah sebuah penghalang untuk mewujudkan mimpi, namun justru menjadi kekuatan untuk mewujudkannya dengan lebih optimis lagi. Mari siapkan diri, luruskan niat, dan cari posisi yang nyaman ya untuk menyimak. Apabila memungkinkan, silakan dibuka kameranya ya, dan dimatikan mic-nya sebagai bentuk kesiapan dalam menerima ilmu. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari sosok perempuan tangguh yang akan bergabung bersama kita di sini. Perlu saya sampaikan juga, Bu Sis semua, bahwa webinar ini juga terselenggara berkat dukungan dari Alture Beauty and Wellness, a local beauty brand that believes growth starts with self-care.
Alter percaya bahwa merawat diri adalah bagian penting dari perjalanan bertumbuh. Karena ibu yang bahagia dan terawat akan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Simplify your simplify your skincare routine with Alter multipurpose products and grow with Alter. Bagi ibu sister yang mengikuti webinar sampai akhir, eh, silahkan ya disimak gitu ya, karena akan ada info challenge yang menarik untuk bisa mendapatkan gift set dari Alter. Baik, sebelum kita mulai sesi berbincang, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber inspiratif kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Devi Ulumityas. Boleh ada CV-nya? Boleh ditampilkan? Ya. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama gitu ya menyimak cerita dari Mbak Devi Ulumityas. Beliau merupakan seorang ibu dari seorang putri ya dan juga awardee LPDP S3 Teknik Sipil ITB, Project Manager in Engineering Consultant, dan pemenang Kartini Award tahun 2024 dalam bidang pendidikan. Nah, berikut CV yang bisa Bu Sis lihat semua ya, gitu ya. Beliau S1-nya di Teknik Kelautan, S2-nya di Teknik Kelautan, S3 di Teknik Sipil. Nah, beliau juga aktif ya di banyak kerelawanan, khususnya pendidikan bidang beasiswa. Nah, 6 tahun, di mana di sini dituliskan hingga saat ini melaksanakan pengabdian sebagai tenaga pengajaran kakak teknik pantai, teknik kelautan. Nah, beliau juga di sini kita bisa lihat ya aktif di Indonesia Mengajar sebelumnya ya. Di mana selepas lulus S1, beliau ditempatkan di Musi Banyu Asin sebagai guru SD dan juga pengabdian ke masyarakat melalui silat. Wah, Masya Allah gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat beliau juga telah 18 tahun bekerja ya sebagai project manager dan juga menangani seratusan judul project. Wah, narasumber kita pada pagi hari ini sangat pengalaman ya gitu ya. Dan jangan lupa kita juga lihat bahwasanya Mbak Devi di sini juga seorang ibu ya dengan berbagai aktivitas dan peranan saat ini. Penasaran nggak sih gitu ya bagaimana ya Mbak Devi menjalaninya? Nah, oleh karena itu kita undang dulu yuk ya Mbak Devinya untuk hadir bersama kita di sini. Saya cek dulu ya apakah Mbak Devi sudah hadir? Halo Mbak Izati, selamat pagi. Pagi Mbak Devi. Mana ya? Kok belum Oh, dipanggil? belum. Boleh mungkin di spotlight juga ya. Selamat pagi Ibu Sister semua. Pagi. Coba saya tambahin dulu. Oke. Oke, alhamdulillah. Ini bisa dilihat ya, Bu Sis semua. Inilah narasumber kita pada pagi hari ini. Mbak Devi, bagaimana kabarnya Mbak? Dan apa nih Baik, kesibukan Anda Alhamdulillah. hari ini? Mm-mm. Di Bandung, saya lagi di Bandung ini Mbak, rumah saya di Bandung. Bandung lagi rame sekali. Ada pasar seni ITB kalau Ibu Sister ada di Oh, Bandung. iya. Iya. Berarti sekarang di kampus Mbak posisinya? Enggak sih di rumah, nanti selepas ini langsung kampus sampai nanti malam. Oke, siap. Oke, Bu Sis semua gitu ya. Sebelum kita berbincang lebih dalam nih bersama Mbak Devi, boleh dong Mbak Devi cerita sedikit ya tentang Mbak Devi kepada Ibu Sister semua di sini. Silakan Iya, Mbak. terima kasih Mbak Izati. Mungkin sambil perkenalannya sambil melihat foto-foto ya supaya lebih jelas. Terima kasih tadi perkenalan singkatnya. Jadi benar saya ini sekarang statusnya resminya adalah mahasiswa doktoral teknik sipil, kekhususannya teknik kelautan. Jadi S1 sampai S3 sebetulnya teknik kelautan. Saya juga memiliki seorang putri. Saya masih tetap bekerja gitu, meskipun saya LPDP ya saat ini. Nanti saya sampaikan situasinya kenapa begitu. Kemudian saya juga masih aktif di kampus sebagai apa ya tenaga pengajaran istilahnya, tapi bukan dosen resmi begitu. Kemudian, nah ini mungkin ibu sister semua, saya itu mulai kembali lagi ke sosial media karena reel ini ya dari Mas Imam Santoso kalau ibu sister semua mengetahui gitu. Ini sebetulnya saya tidak mau, tapi beliau itu sudah seperti kakak saya dan yang menginspirasi saya untuk kuliah di ITB. Jadinya saya seperti tidak bisa menolak gitu apa yang beliau perintahkan. Jadi akhirnya jadilah si reel ini ya. Ini kurang lebih menceritakan bagaimana latar belakang saya dulu. Karena setiap kehidupan kan ada tantangannya. Dulu waktu saya kecil tantangannya seperti ini. Kira-kira minim informasi dan kesulitan secara finansial keluarga kami. Keluarga kami juga sangat patriarki sekali begitu.
Untuk diketahui aja dulu nama saya bukan Devi Ulumitias tapi David Ulumul Akbar. Karena bapak saya betul-betul patriarki begitu. Kemudian ini saya skip aja ya. Ini sekilas rumah kami dulu di Bali. Foto ini saya ambil 2012 selepas S1 saya nampak tilas lah saya ke sana motoran begitu melihat bagaimana kontrakan. Ini sebetulnya kontrakan bapak ibu saya dulu. Di sini ada got, kemudian sebelahnya ada tempat ngaben ya, ngaben untuk pemakaman orang Hindu begitu. Aus. Nah, saya dari sana melihat apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa keluar dari situasi yang seperti ini gitu. Saat itu saya melihat saya bisa di bidang akademik dan itulah jalan yang paling jelas dan apa ya terang bahwa kalau misalkan terus sekolah pasti nanti di depannya akan jadi seperti ini saya melihat orang lain gitu ya. Kemudian saya sempat gap year 1 tahun, kemudian masuk di FTS LITB tahun 2007. 1 tahun itu saya habiskan di Kota Jember untuk Kota Jember itu di bagian kotanya. Saya itu sebetulnya tinggalnya setelah dari Bali tadi pulang kembali ke Jember di Desa Ambulu namanya, itu di rumah nenek saya. Kemudian 1 tahun gap year saya habiskan di kota Jember untuk ikut kuliah orang-orang yang kuliah, padahal bukan resmi gitu, tapi saya masuk-masuk aja ke tempat orang-orang kuliah ke kelas gitu di UNED waktu itu ya Universitas Jember. Tadi ada yang dari Jember ya Mbak yang menyimak di sini. Nah, ketika di ITB saya kan nggak pernah kemana-mana sama sekali. Ada rasa-rasa minder dan lain-lain itu tantangannya. Kemudian kepikiran rumah ya, kepikiran rumah itu bukan berarti yang kangen atau gimana, tapi saya memikirkan keselamatan orang tua, ibu dan adik-adik saya. Kemudian tantangan lain adalah saya masih perlu memikirkan bagaimana saya memenuhi kebutuhan selama di Bandung. Nah, dari tantangan-tantangan itu akhirnya saya berpikir untuk kerja begitu. Ini gambaran saya ketika kerja di kantor namanya perusahaannya Dina Maritama. Kemudian akhirnya terlewati juga ya 4 tahun S1 itu saya alhamdulillah bisa memboyong Bapak Ibu saya ke Bandung untuk melihat seperti apa ITB begitu. Alhamdulillah. Nah, selama kuliah 4 tahun kan saya bekerja terus siang malam saya tuh tidur ya seperti yang tadi itu di atas meja dan lain-lain. Saya merasa masa gini-gini aja sih hidup. Saya bilang sama Mas Imam tadi, saya pengen apalah gitu yang lebih bermanfaat gitu, yang ngajar apa, baca tulis di pedalaman, saya mikirnya gitu. Ternyata ada Indonesia Mengajar, jadi saya bergabung, kemudian saya ditempatkan di sini di Sungai Musi. Selepas Indonesia Mengajar, saya kembali lagi bekerja di tempat yang sama di Namaritama. Saya menikah dan punya anak dan jeng-jeng ternyata ya. Saya tuh punya anak 2 tahun setelah menikah. Semuanya tuh baik-baik aja, tapi tetap aja merasa ada perubahan begitu ya, Ibu, Sister. Ini saya hamil, masih keluar-luar kota, ke lapangan saya bawa-bawa bayi gitu, tapi ya kelihatannya keren, cuma pas menjalaninya lumayan ya. Ini kira-kira gambaran pekerjaan saya. Saya membantu waktu itu Beachville membuat pantai buatan untuk sebuah hotel di Bali. Ini saya kemarin datang ke sana untuk melihat seperti apa sih dulu yang saya desain itu. Kemudian ini proyek-proyek lain, saya ke IKN dan ini adalah pemodelan-pemodelan yang terkait dengan teknik kelautan begitu. Nah, itu tadi saya bilang bahwa meskipun semuanya baik-baik saja ya, suami saya sangat berperan dan lain sebagainya, saya tetap aktif bekerja, anak saya sehat dan baik. Ternyata tetap aja saya itu kadang merasa saya itu udah hilang, diri saya udah hilang. Jadinya keputusannya malah saya sekolah lagi waktu itu. Sekolah lagi S2. Alhamdulillah keterima LPDP juga. Harapannya saya bisa kembali menemukan diri saya yang dulu yang saya muda lah kira-kira begitu. Ternyata kuliahnya kena COVID. Jadi cita-cita yang saya bayangkan, aktivitas yang saya bayangkan itu nggak terjadi. Semua perkuliahan dilaksanakan secara online kemarin ya, 2020. Tapi ya sudah, memang begitulah yang tidak bisa diubah ya dijalani aja ya. Kemudian setelah S2, karena waktu saya S2 itu lebih banyak waktunya untuk kuliah dibanding bekerja. Jadi ketika lulus S2 saya tidak langsung melanjutkan kuliah lagi, melainkan fokus ke pekerjaan. Ini saya betul-betul serius ya bekerjanya, serius dimanapun saya bekerja, ini di speedboat, saya bekerja di kereta dan lain-lain. Dan
di masa tersebut, masa kemarin banget sih sebenarnya. Saya itu seperti burnout begitu ya. Apa sedih dan lain sebagainya lah mengasihani diri sendiri gini-gini banget ya hidup gitu meskipun ekonomi saya terpenuhi tapi ternyata bukan itu juga yang bikin kita tuh baik-baik aja ya ada aja ekonomi meningkat itu juga sejalan dengan beban yang meningkat jadinya saya sering ketakutan dan lain sebagainya akhirnya saya kuliah lagi enggak bentar tiba-tiba di tengah situasi yang sangat menyedihkan itu menurut saya tiba-tiba ada kejutan saya dapat Kartini Award sebenarnya bukan pemenang ya karena saya tidak mengajukan apa-apa ini tuh setelah reel tersebut viral kemudian saya dihubungi oleh Yayasan Kartini Award nah, kenapa gitu kan mungkin beliau sudah berbicara dengan Mas Imam akhirnya inilah sebetulnya penilaian mereka kenapa saya dapat itu ya bangga bangga sekali sih ya di sana ada Bu Sri Mulyani Bu Retno Marsudi Mbak Najwa dan lain-lain dan saya ada di sana begitu. Nah, S3 sekarang topik saya tentang Giant Seawall. Kebetulan ini adalah topik seksi di Indonesia saat ini dan saya sempat dulu 2014 terlibat proyeknya juga sehingga saya ingin melihat ini secara akademik begitu. Kemudian ini adalah gambaran ya saat ini saya ngapain aja. Ini bagian dari pengabdian di ITB. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Sekarang kenapa saya tetap bekerja meskipun LPDP, waktu S2 juga LPDP, tapi sebetulnya pekerjaannya tuh berkurang sangat banyak sih, 80% berkurangnya. Karena bos saya ini yang di sebelah saya ini, beliau itu adalah promotor saya juga. Beliau pembimbing saya dari S1, S2, dan sekarang S3 dengan berada di lingkaran beliau, saya akademiknya akan tetap terpantau. Kira-kira seperti itu perkenalannya. Nah, ini kenapa semua bisa dijalani ya karena saya menjalani keluarga ini dengan pemikiran bahwa keluarga adalah sebuah tim ya. Kalau ditanya mana yang lebih prioritas antara anak atau kamu, antara anak suami atau kamu? Tidak ada. Saya bilang tidak ada yang lebih prioritas satu dibanding yang lain karena tergantung konteksnya begitu. Kalau ada masa-masa misalkan kami harus hadir di sekolah, yaitu berarti prioritasnya anak saya. Ada masa-masa saya harus bekerja keluar kota, ya prioritasnya artinya saya. Seperti itu. Kira-kira mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut nanti di talk show gitu ya. Mbak Izati dan Ibu Sister semua. Terima kasih. Sama-sama Mbak Devi. Masya Allah nih, baru sedikit aja udah menggebu-gebu kayaknya ya, busis semua di sini ya, gitu ya, melihat bagaimana perjalanan Mbak Devi yang begitu dinamis, kok bisa dibilang Mbak ya, up and down nggak sih jadinya ya, kalau dilihat. Nah, ya kan di sini tadi Mbak Devi ketika dilihat ya, sempat gap year ya Mbak, S1 Iya, ke iya. S2 9 tahun ya, kalau tadi nggak salah ya. Iya, Terus dari S2 ah, ke S3 ya, artinya 3 tahun kan Mbak ya? iya, iya. 3 tahun, 9 tahun. Oke. Mm-mm. Oke, nah jadi sebelumnya tadi Mbak Devi ya bener banget. Saya pun tahu Mbak Devi dari postingan Instagram nih yang tadi di-share. Maaf, ini yang jelek koneksinya saya atau Mbak Izati ya? Iya, seperti yang Mbak Iza sebentar ya. Oh, Mbak Bu Iza Kris juga kayaknya. nggak ini nggak ada suaranya. Mohon maaf. Oke, sebentar. Oke Mbak Devi. Ya, sebelumnya nih Mbak Devi gitu ya. Saya juga tahu Mbak Devi itu dari postingan Instagram itu tuh Mbak. Viral banget sih ya waktu itu ya. Viral banget. Nah, terus kayak apa namanya pas melihat hal itu kayak wah Masya Allah ya ternyata ada ya kondisi seperti itu gitu ya. Dan juga di Instagram LBI pun juga dijelaskan sedikit Mbak ya tentang perjalanan Mbak Devi nih gitu ya untuk menempuh pendidikan di tengah keterbatasan yang Mbak Devi alami. Nah, Mbak Devi, boleh nggak sih Mbak ceritain sedikit nih bagaimana Mbak Devi menjaga semangatnya dia semangat untuk belajar ya itu agar tetap menyala ketika menghadapi masa-masa sulit nih Mbak gitu ya karena tentu ya dari mungkin yang tadi Mbak ceritakan ya prosesnya pasti nggak mudah ya Mbak gitu ya mm-mm. apalagi tadi saya baca Mbak Devi sempat down gitu nah boleh nih Mbak ceritain sedikit gitu ya bagaimana sih Mbak menjaga semangat tersebut sampai bisa di titik ini.
Silakan Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Izati. Ya pasti, saya tuh sekarang lagi suka banget lagunya Gea Indra siapa itu? Yang teramini itu loh. Itu kalau lagi masa-masa saya mengasihani diri sendiri, kayaknya mendengarkan itu kayak, ya ampun ini aku banget gitu. Gitu. Jadi untuk menjaganya sih sebenarnya ketika datang masa-masa yang seperti itu ya Mbak Izati, itu saya biasanya butuh waktu untuk mengasihani diri sendiri. Tapi pastikan dulu bahwa hari itu tuh aman ya, saya nggak punya tanggung jawab ke orang lain gitu. Kalau misalkan ada tanggung jawab ke orang lain ketika misalkan bekerja atau harus kuliah, ya pending dulu ini merananya, nanti nanti lagi merananya. Nah, kalau waktu ingin mengasihani diri sendiri itu biasanya ya saya mendengarkan lagu itu, lagu apa yang merana-merana drama-drama, terus habisin aja air matanya, habis itu kita bisa bangkit lagi gitu. Jadi, saya melihat tantangan-tantangan itu tuh sebenarnya justru adalah trigger supaya kita segera keluar ya dari sana. Kan macam-macam tadi ketika saya kecil tantangannya seperti itu. Saya benar-benar ingin membawa orang tua atau ibu saya itu keluar dari situasi yang tidak nyaman tersebut. Ekonominya juga berharapnya bisa jadi lebih baik, meskipun dengan pendidikan saya belum tahu pasti apakah itu benar-benar bisa akan mengubah, tapi paling nggak pada saat itu itulah jalan satu-satunya yang saya punya. Jadi mau nggak enak kayak apa tantangan ini, makanya kita harus keluar gitu dari tantangan ini, jangan terus diem di situ, jadinya tantangannya akan sama sama aja, akan terus ada begitu. Sekarang pun sebenarnya saya kemarin sempat kehilangan arah gitu. Tujuan saya untuk S3 ini yang tadinya saya genggam erat-erat tiba-tiba hilang begitu aja. Tapi meskipun abstrak kan kita tahu bahwa apa sesuatu yang baik itu akan dibalas dengan yang baik juga. Ini sebenarnya kaitannya sama keimanan ya. Sebenarnya saya juga kalau dinasehati orang saya akan bilang, ya, saya butuh tujuan yang real, yang nyata. Yang kamu sampaikan itu adalah sesuatu yang abstrak. Aku tahu bahwa eh, kalau aku melakukan hal yang baik akan dibalas dengan baik, akan mendapatkan sesuatu yang baik, tapi aku perlu sesuatu yang nyata. Tapi kan belum ada ya sekarang. Kalau kita memang nggak bisa mendapatkan sesuatu yang nyata itu sebagai sebuah pegangan, berarti satu-satunya pegangan adalah iman ya, kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Gitu. Jawab nggak sih? Tadi pertanyaannya apa? Ya tadi sih Mbak, intinya kalau pertama tuh kita harus kayak menerima dulu nggak sih? Menerima, mau kita tuh nangis, mau kita Mm-mm, itu marah mm-mm, mungkin ya tadi ya ketika Mbak mm-mm, Devi cerita ya. Bisa kita kayak mengizinkan diri kita untuk kayak ya merana tadi ya, merana mm-mm, karena memang ya mm-mm, perasaan kita seperti itu gitu mm-mm, ya. Baru setelah itu kita mungkin bisa menemukan jalan keluarnya kemana gitu. Itu mm-mm, paling pertama yang aku dapetin seperti itu. Yang kedua tadi Mbak Devi bilang, kita butuh purpose ya Mbak, butuh purpose mm-mm, ya. Tujuan gitu ya. Yang mungkin purpose-nya ini yang tadi Mbak Devi sampaikan, awalnya mungkin apa ya abstrak tapi ketika kita mm-mm, punya keimanan kita yakini gitu mm-mm. bahwasanya memang ada tapi mungkin nanti di waktu yang tepat nggak sih Mbak gitu Mm-mm, ya kalau benar-benar. secara Ya seperti kayak Kartini Award itu saya sama sekali tidak pernah membayangkan akan ada seperti itu. Meskipun itu bukan apa-apa ya, hanya momen seremonial sekilas, tapi itu buat saya juga luar biasa ya. Saya nggak pernah kebayang bisa berdiri bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa hebat tadi gitu. Tiba-tiba aja ada. Saya membayangkan kalau dulu saya tidak menabung hal-hal yang baik, mungkin itu juga tidak akan terjadi gitu, Mbak Izatin. Hilang lagi. Tahu nggak? Ya. artinya kalau misalnya dibilang Kartini Award itu sebagai hadiah mungkin Mm-mm, ya bener, hadiah iya. atau apresiasi ya yang diberikan kepada Mbak Mm-mm, Devi atas apa yang mungkin Mbak Devi selama ini jalani mm-mm, itu. Mm-mm. Oke, oke. Lanjut nih Mbak, gitu ya. Seperti yang tadi Mbak ceritakan gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih Mbak momen tertentu yang buat Mbak Devi tuh hampir menyerah gitu ya. Dan akhirnya ya tadi ketika Mbak Devi mungkin menghadapi momen tersebut, apa sih yang bikin Mbak Devi akhirnya bisa bertahan dan melanjutkan perjuangan itu? Boleh Mbak Devi? mm-mm. Ada banget. Waktu S1 kan apa namanya? Kan cita-citanya mengentaskan keluarga dari situasi ekonomi yang sulit. Tapi saya sendiri mau makan aja bingung gitu ya. Dulu Hmm. gimana mau mikirin keluarga, gimana mau mencapai cita-cita, mau besok gimana juga saya nggak tahu gitu. Itu pengen menyerah sih rasanya. Terus kalau pada masa bekerja ini misalkan kita sudah sangat
meluangkan waktu atau apa proporsi kehidupan kita semuanya ke pekerjaan. Saya yakin ibu sister semua mungkin seperti itu ya. Kita menomorsatukan hal lain gitu. Ternyata yang kita nomorsatukan itu tidak menghargai atau kita justru malah dimarahi atau apa, aduh rasanya buat apa aku dari kemarin itu aku nomor satuin kamu gitu kan misalkan. Ya itu sebenarnya pengen menyerah sih, tapi lagi-lagi nggak ada yang sia-sia. Keimanan lah satu-satunya jalan supaya kita tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia gitu Mbak. Jadi percaya sama yang abstrak itu memang penting ya, penting untuk diri sendiri sebenarnya supaya kita tetap semangat menjalani hidup ini karena mau mau diratapi seperti apapun itu tidak akan terpecahkan ya misalkan. Jadi batasi aja waktu waktu downnya, kemudian kita bisa bangkit lagi. Kalau kita terus-terusan meratapi, nggak selesai juga sih masalah ini. Jadi kita harus terus berjalan aja gitu. Oke, oke. Berarti pas S1 itu Mbak ya, S1 kondisinya memang titik awal yang belum kelihatan nih Mbak ya. Kayak S1 itu kan baru Mbak Devi mulai ya, waktu itu ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi S1 itu saya sambil bekerja karena masalahnya adalah saya nggak punya uang untuk makan Oke. gitu. Saya dapat beasiswa untuk UKT tapi tidak untuk yang makan. Sebenarnya bisa aja saya mencari beasiswa lain, tapi saya merasa saya masih sehat gitu. Jadi di tengah masalah itu justru saya berpikir gimana caranya keluar ini dari masalahnya gitu. Saya menawarkan diri ke dosen untuk bisa membantu mereka. Saya menawarkan diri ke program studi untuk membantu apa namanya administrasi kayak fotokopi, buatin teh dosen yang kayak gitu. Terus saya datang ke restoran-restoran apa yang bisa saya bantu. Saya bisa cuci piring, saya bisa apa kayak gitu. Dan akhirnya lewat juga kan ternyata masa yang sulit itu dan saya sekarang bisa bilang bahwa saya dulu nggak merasa paling merana kok gitu. Tapi kayaknya karena saya sekarang sudah melewatinya, makanya saya bilang saya dulu nggak merasa paling merana. Mungkin pada waktu itu ya saya sedih banget lah, pasti ya teman-teman semuanya fokus sama kuliah, saya fokusnya cari uang gitu. Padahal ITB ini sesuatu yang benar-benar saya inginkan, berjuang untuk masuknya. Tapi ketika saya masuk, saya tidak fokus ke ITB-nya, malah fokus ke gimana caranya hidup gitu, Mbak. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Karena memang saat itu satu-satunya pilihan ya Mbak, kalau bisa Iya, dibilang. benar, satu-satunya pilihan. Hmm. Oke deh. Terus sekarang Mbak Devi juga bekerja kan ya? Nah, kita Benar. penasaran juga nih Mbak, bagaimana dukungan keluarga berperan ya dalam proses tadi studi Mbak Devi dan kerjanya Mbak Devi nih gitu. Bagaimana Mm-mm. Mbak dari keluarga? Mm-mm. Mungkin ibu sister tahu ya semuanya kalau misalkan kita punya anak menyusui itu benar-benar waktu ketempelan banget sama bayi susah banget ya kita mau ngapa-ngapain itu susah banget jadi waktu itu saya mengakui bahwa saya tidak bisa melakukan ini sendirian saya butuh bantuan gitu. Kenapa saya tetap bekerja karena ada keluarga lain selain keluarga inti saya ini keluarga di rumah lah ya sejujurnya keluarga di Jember yang perlu saya terus tanggung jawab terhadapnya begitu. Makanya saya terus bekerja bagaimanapun situasinya. Tapi saya tidak bisa sendirian, maka waktu itu ketika hamil saya keluar luar kota itu saya kondisi mabuk kan ya kalau hamil tuh mabuk sekali, mabuk parah. Kemudian saya angkutlah bukan bapak ibu ya, ibu waktu itu ibu dan adik saya untuk ikut saya misalkan rapat di Kalimantan, rapat di Sumatera kayak gitu saya ajaklah ibu sama adik saya ini untuk menemani saya punya anak juga begitu. Jadi bapak apa ibu dan adik saya di hotel, saya dan suami pergi untuk meeting begitu. Anak saya sama ibu saya. Jadi waktu itu saya meminta bantuan. Itulah bentuk dukungan dari keluarga ya. Kemarin juga saya sempat hamil lagi, teler kan, teler sekali. Maka saya langsung telepon ibu, ibu saya butuh bantuan, tolong ke sini misalkan butuh masakan dari ibu dan lain-lain. Jadi benar-benar ibu dan keluarga di Jember itu selain alasan untuk keluar ini juga bantuan yang luar biasa untuk saya begitu. Keluarga itu juga demikian ya, suami saya, anak saya ini alhamdulillahnya mereka sangat suportif, artinya mau bagaimanapun sibuknya itu mereka memahami. Jadi kita rumah ini misalkan ya nggak disapu seminggu ya nggak apa-apa selama kita ngerasa nyaman dengan rumah itu. Saya nggak ada ART, ART, ART.
Iya, benar. Saya nggak punya ART karena Ya, saya itu sebetulnya sangat emosian. Saya khawatir menyakiti orang lain, jadi saya lebih baik mengerjakan semuanya sendiri gitu bersama keluarga. Saya, suami sama anak, kita bagi-bagi tugas aja. Nggak ada siapa yang harus cuci piring misalkan. Itu suami saya bareng-bareng sama saya nyuci, nyetrika. Misalkan saya buru-buru mau ke kampus, itu suami saya pasti, Bunda, mana yang mau disetrikain gitu. Jadi kita saling bagi tugas ya. Semoga ibu sister di sini juga punya support system yang sangat baik seperti itu ya. Karena saya paham juga situasi rumah saya dulu memberikan saya sudut pandang bahwa tidak semua rumah tangga itu dijalankan seperti rumah tangga yang saya jalankan sekarang gitu. Bapak saya itu sama sekali tidak seperti suami saya. Mungkin yang tidak seberuntung saya dalam hal rumah tangga ini eh bisa apa ya, bisa beraktivitas atau bermanfaat dari sisi yang lain gitu, nggak harus sama semuanya seperti saya gitu Mbak. betul, betul, betul. Apalagi kan tadi kalau sama Mbak Devi cerita ya, intinya mah kayak sebenarnya butuh kesepakatan nggak sih Mbak? Kesepakatan pada semuanya Bener-bener. ya. Mm-mm, Kepada orang tua, kepada tadi suami, mm-mm, dan juga pada anak ya, gitu. Karena kan mm-mm. pasti kalau anak itu, ya kata ibu kerja, kadang ini nggak sih Mbak, kayak, bisa nggak sih ibu nggak kerja gitu. Pernah nggak Mbak kayak gitu? Iya, iya dulu sih, dulu dia seperti itu. Dulu. Tapi sekarang justru saya teman curhatnya dia kelas 3 SD ya. Ya kita teman curhat Hmm. semua lah, satu anggota keluarga, suami, anak dan saya tuh misalkan, aduh Bunda capek sekali hari ini harus ke Jakarta, harus apa. Semangat Bunda, aku juga harus ke sekolah gitu misalkan. Jadi dulu dia seperti itu, tapi lama-lama mungkin kita bisa saling memahami ya, karena di sisi saya paling buruk nangis-nangis tuh anak saya juga tahu. Saya nggak bisa menyembunyikan itu. Jadi dia akhirnya ya seperti berteman ya dengan orang tuanya. Artinya memang harus ini Mbak ya, jujur juga ya. Ya nggak Mm-mm, sih, kalau sama kita mm-mm, nggak mampu, kita nggak bisa mm-mm, gitu ya. mm-mm, benar, Hmm. benar. Hmm. Oke, oke. Baik Mbak Devi gitu ya. Dari Mbak Devi cerita, artinya kalau bisa dibilang mungkin juga ya Mbak ya, yang sebelumnya kondisi keluarga Mbak sekarang lebih bisa berkooperatif semuanya ya. Seperti Mm. itu. Nah, Mbak Devi, eh, mau tahu juga nih, ada nggak sih strategi atau kebiasaan kecil yang membantu Mbak Devi tetap fokus dan produktif dalam belajar gitu? Kalau seperti bilang kan tadi ya, Mbak Devi cerita tuh kayak belajar, belajar, kerja, fokus gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih strategi atau kebiasaan kecil yang bikin Mbak Devi bisa seperti itu? Mm-mm. Kalau saya sih, misalkan to-do list ya, itu to-do list tuh pasti semua orang akan melaksanakannya ya. Mau mau apapun peran kita sekarang, saya rasa itu sudah strategi yang sangat wajar dan benar sangat membantu. Kalau kita pagi bangun tidur ada to-do list atau sebelum tidur kita besok harus ini gitu. Jadi ada pencapaian ya. Kalau satu centang Hmm. udah ada itu kayak pencapaian buat diri kita. Tapi di satu sisi lain yang lain selain teknis seperti itu, yang paling penting untuk saya adalah menjaga mental. Jadi kalau misalkan saya down, mau saya seberapa lama Oh. pun di depan laptop, itu tidak akan selesai apa yang jadi target saya hari itu. Jadi yang paling penting untuk saya adalah menjaga kesehatan mental. Jadi kita harus tahu diri sendiri ini sebenarnya tipenya orang yang seperti apa ya. Kalau saya adalah orang yang seperti itu. Kalau saya lagi down, misalkan tadi sesuatu yang saya belain mati-matian ternyata tidak menghargai, tapi di satu sisi hari itu saya tetap harus melaksanakannya, itu saya harus cinta dulu sama yang akan saya lakukan. Misalkan saya beli bunga untuk diri sendiri, atau biasanya yang selalu saya lakukan itu pulang dari suatu tempat kerja lah, atau dari meeting dari mana, dari kampus, itu saya mampir Indomaret, beli apa, ngopi sendiri, bengong gitu ngeliatin orang. Dan satu lagi, misalkan saya suka sekali bicara dengan orang asing ya, curhat nggak jelas gitu loh Mbak Izati. Jadi kalau misalkan mau meeting ya, saya sering sekali pulang pergi Jakarta Bandung ya kemarin sebelum saya S3, itu saya lebih suka milih ya apa naik ojol gitu. Terus saya curhat deh, kan nggak kenal jadinya, Pak tuh saya tuh takut banget deh Pak mau ini gitu. Di satu sisi mereka akan menimpali juga kesulitannya seperti apa gitu. Terus atau mungkin di sisi lain mereka justru menguatkan gitu, sabar sabar Bu gitu, ini akan ini gitu. Jadinya jadinya jadi semangat. Dan biasanya ini mudah-mudahan tidak tergolong ria ya. Saya suka sekali memberi orang asing. Jadi kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka itu bikin saya
bahagia juga dan akhirnya siap menghadapi hari tersebut, Mbak. Jadi saya suka sekali memberi ke orang asing, misalkan pas berangkatnya memberi untuk dapat ketularan semangatnya, bahagianya. Terus kalau pulangnya dari sesuatu yang penting itu saya memberi untuk bersyukur gitu. Saya hari ini bersyukur sudah bisa melewatinya, jadi saya berbagi ke orang lain begitu. Menarik ya. Saya nggak ngira gitu kalau cara Mbak Devi seperti itu. Boleh dicatat ya, Bu Sis semua tadi ya, bagaimana strategi Mbak Devi. Tadi pertama to-do list ya Mbak. To-do list itu Mm-mm. sederhana, sederhana aja Mbak ya. Apakah itu Mm-mm. per jam atau mungkin per Enggak, menitnya ditulis apa cukup benar kayak to-do list saya. gimana? Enggak sih, saya Boleh cuma Mbak? to-do list biasa aja. Hari ini satu apa, dua apa gitu. Kadang sampai ini misalkan, nih ini Hmm. kan sederhana sekali ya. Ini Hmm. tulisan saya acak-acakan. Jadi kalau udah centrang, wah saya hebat sekali hari ini sudah centrang berapa gitu. Oh, berarti small wins ya Mbak. Kalau kayak gitu kayak Heeh, small wins ya. Apa heeh. untuk diri kita sendiri gitu. Oh, artinya nggak Mm-mm. perlu terlalu rinci Mbak ya. Yang penting kayak Enggak. utama-utama yang kita kerjakan gitu ya, ditulis Heeh, seperti itu. heeh. Saya sih Oke, praktis tadi ya to-do list orangnya. di semua Mm-mm. ya. Kalau kalau itu Oh, menyulitkan diri sendiri harus bikin lain-lain, saya nggak cocok karena tujuannya memudahkan, memberi apresiasi untuk diri sini kok malah mempersulit gitu. Saya yang gampang aja lah. Hmm. betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi tadi Bu Sisya kita bisa catat ya. Pertama tadi bikin to-do list. Yang kedua tadi kata Mbak Devi adalah, kalau nggak salah tadi ya Mbak, bertemu stranger ya? Ngobrol sama Iya. stranger ya? Iya kan? Tapi itu ya Nah, tergantung orangnya ya. Intinya menjaga kesehatan mentalnya gitu. kesehatan mental ya. Nah, Mbak Devi sendiri tentang kesehatan mental itu, selain hal itu, apakah ada kayak mungkin ibadah khusus atau apa khusus Mbak yang mungkin Mbak Devi sendiri ngerasa itu tuh yang semakin ya meningkatkan keimanan Mbak atau mungkin meningkatkan spiritualnya Mbak Mm-mm. jadi semakin yakin gitu. Ada nggak sih Mbak? Mm-mm. Kalau boleh tahu. Kalau yang khusus sih sebenarnya nggak ada ya, normalnya umat muslim aja. Tapi biasanya saya itu misalkan ke Jakarta itu kan ada masa sendiri nyetir motor ke menuju stasiun. Atau sekarang ketika jadi mahasiswa dari rumah ke kampus itu jaraknya 1 jam. Itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pegang HP atau apa. Jadi sepanjang jalan tuh kayak ngobrol aja gitu loh Mbak Izati. Ngobrol sama Allah gitu. Misal ini mah saya transaksional orangnya ya. Kalau lagi sedih banget gitu kayak kemarin mau LPDP S3 itu tuh ada satu hal lah yang hal lain di luar LPDP yang bikin saya tuh sebetulnya sebelumnya sangat sebel banget. Terus saya ngomongnya sama Allah gini, ya Allah bener ya, aku ikhlasin deh ini yang bikin aku sebel, beneran aku ikhlasin, tapi tolonglah masukin aku S3 LPDP please gitu. Beneran ya, kalau kalau masuk LPDP aku ikhlasin gitu. Jadi saya kayak ngobrol aja. Saya berpikir bahwa koneksi Hmm, terhadap Allah itu apa nggak bisa seremonial aja, kita tuh harus hmm, bener-bener terkoneksi banget gitu secara jadi ngomongnya bukan hanya berdoa bahasa Arab yang kita tidak betul-betul paham artinya, tapi kita benar-benar harus berbicara apa sisi terdalamnya kayak nyanyi Gea tadi tuh benar-benar saya ya Allah apa kemana perginya doa-doaku misalkan itu kan semacam kayak protes sama Allah tapi memang kenyataannya saya saat itu dalam kondisi yang demikian jadi ya saya laksanakan aja bener nggak sih engkau tuh mendengar doa-doaku misalkan jadi em, ibadah khusus tidak ada tapi pastikan bahwa ketika kita berdoa atau memohon apapun curhat sama Allah itu benar-benar kita seperti berbicara aja dengan yang maha kuasa gitu Mbak. hmm. Wah, Masya Allah menarik nih ya. Karena kan ibadah kalau mungkin ke sama manusia, responnya seperti itu tadi Mbak ya. Kata-kata di Mbak Mm-mm. cerita ya, ketika stranger, oh ya kamu sudah ini, sudah ini. Mm-mm. Tapi ketika kamu ke Tuhan gitu ya, Mm-mm. yang mungkin tidak bisa langsung merespon, Mm-mm. tapi mungkin bisa kita rasakan kelegaan Mm-mm. atau perasaan yang ini ya Mbak, lega gitu karena sudah bisa menyampaikan gitu. Mm-mm. Wah, boleh Benar. dicatat ya Bu Sih semua ya gitu ya. Salah satu tipsnya dari Mbak Devi gitu ya. Karena tadi ya, sebenarnya yang paling penting tadi adalah menjaga mental ya. Tadi Mbak Devi yang Mm-mm. aku dapat banget sih gitu. Karena mau gimana pun kita, sesempurna apapun rencana kita, tapi kalau sama mentalnya lagi gak baik-baik aja, apa Mm-mm. cuma ya, kayak gitu. Mm-mm. Oke Mbak Devi gitu ya. Eh, nah, di sini saya mau nanya lagi nih Mbak gitu ya. Sebenarnya apa sih makna sekolah bagi Mbak Devi nih gitu ya? Apakah hanya perihal akademik atau lebih luas dari itu Mbak? Enggak, enggak. Saya tuh sebetulnya enggak selalu mendorong untuk ke studi lanjut, studi lanjut. Sebenarnya intinya tuh apa sih? Intinya kan untuk kita mendapat kehidupan yang lebih baik ya, memerdekakan diri, punya opsi gitu untuk melakukan apa yang kita ingini.
menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi menurut saya sebetulnya tidak harus pendidikan formal. Saya S3 kebetulan karena memang saya kan aktif di kampus pengabdian pengajaran. Memang jalurnya itu pendidikan formal. Tapi kalau ibu sister semua misalkan punya hal lain yang itu sangat membahagiakan, yang itu menonjol ke diri sendiri ya asah terus di situ gitu Mbak. Tujuannya kalau kita punya kompetensi itu, kita bisa merdeka, bisa melakukan apa yang kita mau, punya berbagai opsi yang eh, bisa kita laksanakan dengan bahagia dan punya kompetensi. Itu sih. Jadi sekolah itu memerdekakan kata saya mah. Kalau memintarkan sebenarnya enggak, kalau kata saya cuma memerdekakan. Kita punya banyak opsi, sudah punya senjata untuk menghadapi dunia ini. Gitu. Hmm. Intinya kalau dibandingkan harta mah banyak, kalau harta mah gak bisa dihitung ya. Tapi kalau Hmm. pendidikan mungkin kita bisa ada nilai tambah ya dari diri kita. Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Iya sih benar-benar. Apalagi tadi ketika Mbak Devi bilang ya, bahwasanya pendidikan saat itu merupakan jalan yang terang ya bagi Mbak Devi. Mm. Ya kan Mm. kita kayak masih ada harapan nih gitu di tengah kondisi yang saat itu sangat sulit ya Mbak, sangat Mm-mm. gitu ya. Tapi ketika Mbak Devi ada peluang untuk akhirnya bisa kuliah gitu ya. Itu jadi suatu harapan bagi Mbak Devi sendiri Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Nah, sebenarnya Mbak Devi saya juga pernah baca ketika nonton videonya juga ya. Itu Mbak Devi sempat gagal ya pas awalnya ya nggak sih Mbak? Kalau nggak salah Yang pas menuju masuk ITB S1. awal sempat. Iya, benar. Iya. Nah, itu gimana Mbak? Saat itu ketika kan itu awalnya terang nih, kok gagal gitu loh. Iya, Terus akhirnya itu. kok bersedia lagi untuk mencoba jalan itu gitu. Heeh. Jadi saya itu dulu paling pintar ya di sekolah sekolah desa. eh Justru karena pintar itu mungkin ada sombong-sombongnya gitu ya. Saya nggak tahu kalau ITB itu diincar oleh seluruh Mhm. manusia di Indonesia dan semuanya pintar gitu. Jadi saya nggak ada apa-apanya. Makanya waktu itu saya memang dari dulu sebenarnya agak susah mencari waktu untuk belajar karena membantu orang tua tadi kan. Nah, saya nggak punya waktu khusus untuk belajar, terus akhirnya gagal, ya sangat down sekali waktu itu. Tapi karena bapak saya itu keras banget orangnya, jadi saya nggak punya waktu sebenarnya untuk down-down. Ya udah Hmm. langsung harus memposisikan diri tetap bahagia dan gimana terus akhirnya ya Mas Imam datang sebagai perpanjangan tangan Allah ya. Saya itu kenal beliau waktu saya SMA, beliau kakak kelas saya tapi kita tidak pernah sempat jumpa di satu masa persekolahan gitu. Beliau datang untuk ini loh ada ITB. Dulu mah internet mah nggak kayak kayak sekarang ya Mbak Izati. Dulu kan nggak ada apalagi di desa. Jadi informasi itu saya dapatkan dari beliau. Nah, ketika saya gagal, saya telepon beliau dari wartel itu. Semua tabungan saya habis karena habis 60.000. Saya bilang, Mas, saya nggak masuk. Kayak gitu, gimana ini? Padahal itu satu-satunya harapan untuk bisa keluar dari situasi saat ini gitu. Nah, akhirnya Mas Imam menyarankan untuk saya pergi ke kota Jember tadi. Jadi, supaya atmosfer perkuliahan itu tetap saya rasakan dan saya tidak kehilangan tujuan gitu, Mbak. Jadi, saya ke Jember, saya belajar di sana, ikut les di sana. Uangnya waktu itu minjam ya, tentu saja. Tapi saya pada saat ini berpikir, kenapa ya orang tua saya sampai mau meminjam saat itu? Padahal kan saya juga belum tentu keterima. Semua orang meragukan saya, semuanya. Jadi saya itu perempuan pertama dari desa saya yang ke ITB, yang laki-lakinya Mas Imam itu yang pertama ada namanya Mas Yani, Mas Imam itu nomor dua, kemudian ada lagi satu laki-laki, nah saya perempuan pertama. Di Jember itu semua orang sangat pintar gitu di kota Jembernya. Mereka selalu bilang kamu mau jadi kepala ekornya gajah atau kepalanya semut gitu. Itu perkataan yang selalu saya ingat. Terus banyak sekali sih orang-orang yang bilang aku ini punya sawah. Kalau bahasa Jawa gini, baikin duwe sawah rong bau. Rong bau iku wae entek gawe kuliahe iki gitu. Bapakmu lo gak duwe apa-apa gitu. Jadi maksudnya kita aja yang punya banyak harta itu habis loh buat perkuliahan. Bapakmu tuh nggak punya apa-apa. Kamu juga masih punya adik dua. Kenapa pikiran kamu tuh nggak jelas mau kuliah gitu? Mana mana belum lulus ya kan gagal mencoba kedua kali juga akan gagal tapi entah kenapa saya waktu itu yakin banget saya bisa. Saya melihat logo ITB aja dulu sangat apa merinding gitu kayak seneng banget liatnya gitu. Jadi waktu itu saya justru keraguan orang-orang itu membuat saya tertantang untuk aku akan pasti buktikan aku akan masuk kayak gitu Mbak gitu. Jadi Hmm. pas begitu masuk
malah bingung ya, nggak punya uang kan. Begitu masuk tuh nggak boleh masuk, terus aku gimana nggak punya uang. Jadi ibu saya waktu itu pinjam uang, akhirnya dapat 3 juta. Padahal biaya masuk ITB itu uang uang masuknya 3,50 juta. Belum lagi ke Bandung, harus mobile lah kan, naik kereta dan lain sebagainya. Saya nggak tahu Bandung, nggak tahu siapa-siapa di Bandung waktu itu. Nggak ada satupun yang saya kenal di Bandung. Terus ada Mas Imam ini, dan kenalnya waktu itu belum sedekat sekarang ya, cuma kenal biasa aja gitu. Tapi alhamdulillah saya mikirnya ya udahlah, berangkat aja mah. Ke ibu saya, berangkat aja Bu, Pak, saya ke Bandung, ikut keluarga mahasiswa Jember di Bandung waktu itu pertama kalinya, karena kan saya nggak tahu, nggak pernah naik kereta ya kan, ikut bareng mereka ke Bandungnya gitu. Jadi saya pikir apa ya, ya pelajaran yang bisa diambil. Sebenarnya sih orang-orang yang meragukan saya itu menurut saya tidak berniat buruk ya. Hmm. Memang kenyataannya seperti itu gitu. Kamu harus berpikir secara logis bahwa kamu tidak punya potensi apa-apa yang akan mendukung kamu gitu. Tapi justru dari keraguan-keraguan itu kan saya sebenarnya di alam bawah sadar menyiapkan diri ya. Karena orang tua saya pasti tidak bisa saya minta untuk mendukung. Bahkan kalaupun orang tua saya mau, saya nggak akan mau gitu. Saya harus bekerja lebih keras daripada orang lain begitu. Di Bandung, saya ketika S1 makanya sambil bekerja, selain untuk saya juga saya kirim uang ke orang tua Mbak dulu. Waktu tingkat 2 gitu kira-kira. Wah, Masya Allah. Kalau dipikir artinya ini Mbak ya, justru celaan keraguan itu jadi bahan bakar yang Mbak Devi untuk kayak, Hmm. ini buktiin gitu ya. Saya buktiin kok saya bisa gitu ya, Mbak. Seperti itu. Pasti banyak yang kayak gitu nggak sih kita semua? Nah, makanya, tapi Masya Allah Mbak Yan, dengan kondisi Mbak seperti itu, tapi tadi Mbak masih kepikiran nih untuk ikutan Indonesia Mengajar gitu Mbak. Kan kadang kita Hmm. kan kalau di kondisi seperti itu kan kayak, ya udahlah, fokus aja nikmatin hidup gitu ya. Tapi ternyata Mbak Heeh, masih bersedia nih untuk lanjut mengabdi ya, mengabdi ke heeh. pedalaman gitu. Heeh. Karena tahapannya waktu itu lain ya. Maksudnya ketika saya memutuskan untuk Indonesia Mengajar itu, saya kondisi ketidaknyamanannya sudah bukan itu, sudah bukan keluarga yang sulit lagi. Keluarga tuh waktu itu sudah aman, insya Allah, karena saya sudah bekerja, sudah dan lain-lain. Tapi bekerjanya itu siang malam. Saya tidur tadi di atas meja, seperti itulah keseharian saya dulu ketika S1. Saya ikut sih relawan-relawan, tapi kan nggak yang full gitu. Jadi saya merasa kayak hidup kayak nggak ada artinya gitu. Ya meskipun sudah keluarga saya sudah aman dan lain-lain, tapi saya ingin bermanfaat lebih lagi gitu Mbak Izati rasanya. Kayaknya setiap orang punya kebutuhan itu ya. Kita punya kebutuhan untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk orang lainnya ya. Kalau mikir egois, untuk diri sendiri. Jadi bahagia, merasa bermanfaat, merasa berguna kayak gitu. Jadi saya ingin ke sana. Sebenarnya sih waktu itu ada kayak tawaran-tawaran, kamu dari kakak kelas misalnya alumni ya, beasiswa ini ke luar negeri dan lain-lain. Saya rasa kayaknya saya sedang tidak mencari itu ya waktu itu. Saya Hmm. ingin ingin ke pedalaman, ingin bermanfaat. Nah, alhamdulillahnya itu pulang dari sana saya ada juga kan di postingan LBI ada satu anak, sebenarnya bukan murid ya karena saya mengajarnya SD kan kalau IM itu. Tapi saya aktif di kepemudaan kayak silat, pramuka dan lain-lain di desa tersebut. Nah, ada satu anak SMA itu yang dengan kehadiran saya aja, meskipun saya nggak ngapa-ngapain, tapi dia melihat saya kayaknya merdeka gitu ya, perempuan bisa kemana-mana, bisa kuliah. Jadi dia sangat terinspirasi. Terus dia ikut saya ke Bandung, Oh, ikut saya ke Bandung. Saya sendiri kan sebenarnya pulang dari IM belum tahu mau ngapain kan, belum tentu saya kerja kembali, tapi anak itu ikut. Aduh, gimana ini, hidupnya gimana. Orang tuanya juga berkali-kali datang ke saya, Mbak, nggak apa-apa, apa nggak apa-apa, ini anak saya ikut, gimana kehidupan dia, dia perempuan dan lain-lain. Saya berusaha meyakinkan orang tuanya, tapi sebenarnya jauh di dalam hati saya sendiri juga nggak yakin gimana kalau anak ini ikut ya, saya harus gimana. Saya lagi-lagi kalau sudah seperti itu saya membutuhkan bantuan. Saya telepon Mas Imam, waktu itu sama Mas Imam, Mas ini ada anak yang ikut, kira-kira gimana ya? Gampang lah, nanti saya teleponin sama yang lain-lain. Nah akhirnya hidupnya si anak ini sama les kan, dia les bimbel gitu untuk persiapan kuliah, itu dibantu oleh gotong royong teman-teman kami, teman-teman Mas Imam dan lain-lain. Kemudian anak tersebut sekarang sudah jadi dosen di Bangka gitu. wah di tempat saya dong, saya di Bangka soalnya Oh, asalnya. oh iya. Politeknik Bangka apa ya? Saya BB. lupa.
Mm-mm. Atau di mana? Oh, Masya Allah. Wah, saya bisa sampaikan salam nih pada Mbak Devi. Dari Mbak Devi. Oke, Masya Allah, menginspirasi sekali ya, Ibu Sister semua ya, cerita dari Mbak Devi ini ketika dikutuk lebih dalam. Ternyata memang ada tadi ya Mbak Devi, hal yang sebenarnya ya tadi nggak cuma untuk diri kita, tapi Mm-mm. untuk orang lain yang membahayakan diri kita. Mm-mm. Seperti itu. Nah, Mm-mm. boleh nih Mbak Devi, terakhir ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apa nih pesan yang bisa Mbak Devi sampaikan untuk para ibu sister yang tergabung pada webinar hari ini? Hmm. Silakan. Hmm, saya ingin bilang apa ya, dari perjalanan hidup saya menyimpulkan bahwa tantangan itu selalu ada ya, ibu sister. Mau jadi apapun peran kita, jadi anak, sekarang jadi ibu rumah tangga, jadi ibu pekerja, jadi mahasiswa, tantangannya selalu ada dan berbeda-beda. Tapi kita hanya bisa menjalani, jalani dan selesaikan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita. Pastikan kita juga harus selalu bahagia supaya kita bisa menjalaninya dengan lebih ringan. Begitu. Baik, Mbak Devi. Masya Allah ya. Di, diingat-ingat ya, ibu sister semua gitu. Bahwasanya memang tantangan pasti akan selalu ada ya. Ketika mungkin kita mau belajar atau mau berusaha mengaktualisasi diri ya, Mbak, gitu ya. Pasti akan ada tantangan yang kita hadapi, namun bukan untuk dihindari ya. Namun justru untuk kita, ya kalau sama Devi mah tadi keluar, atau mungkin terabas kali ya, Mbak, ya. Terabas aja gitu ya. Bener, Cari bener. aja gitu ya, apa aja solusinya gitu ya. Sehingga bisa membuat ibu dan sister semua semangat nih dalam menjalani eh, proses tersebut seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Devi atas cerita dan pesan yang diberikan. Insya Allah ya menjadi bekal yang sangat berharga untuk ibu sister semua yang hadir pada webinar kita pagi hari ini. Nah, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya izin nih mengajak ibu sister semua untuk foto bersama Mbak Devi ya, gitu ya. Jadi boleh nih ibu sister semua yang sudah siap, boleh dibuka kameranya gitu ya. Diposisikan ya yang cantik, boleh bedakan dulu atau bau apa lipstikan dulu, boleh boleh gitu ya biar cakep fotonya. Boleh dibuka kameranya, disiapkan dirinya. Nah, nanti eh, saya izin mengundang Mbak Dara ya. Mbak Dara, boleh Mbak kita foto bersama. Oke, siap Usis. Oke. Layar satu dulu ya. Oke, tuh. Satu, dua, tiga. Oke. Next, layar dua. Satu, dua, tiga. Thank you. Oke, makasih banyak Mbak Dara sudah mendokumentasikan ya para peserta dan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi ibu dan sisters yang memiliki pertanyaan kepada Mbak Devi, silakan ditanyakan ya dengan cara raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung, ataupun yang belum bisa bertanya secara langsung, boleh tulis di kolom komentar ya pertanyaannya untuk nanti dijawab oleh Mbak Devi. Nah, Mm-mm. sebelumnya saya mau kasih tau dulu nih Mbak Devi. Mm-mm. Benar ya Mbak Devi akan ada hadiah ya dari Mbak Iya, Devi iya. bagi bagi siapa nih Mbak? Bagi yang tiga penanya pertama lah. Nah, Ini oke. merchandise ITB aja nanti saya belum Waduh. ada sekarang beli dulu nanti. Oke, oke nih, seperti yang Mbak Devi sampaikan akan ada 3 merchandise ITB yang Mbak Devi siapkan untuk ibu sister yang bertanya pada webinar hari ini. Jadi yuk, siapa yang mau tanya? Oh, pertama udah ada nih dari Mbak Nur Halimah. Saya izin ya. Boleh Mbak, silahkan. Boleh di-unmute. Halo Mbak Devi, Assalamualaikum Mbak Izati. Eh, aku aku ngefans banget waktu itu pas lihat reelnya dosen Pak dosen Imam ya. Aduh ternyata ada ya yang lebih banget dari aku gitu loh. Nggak masuk, nggak maksudnya nggak compare tapi emang kenyataannya emang lebih ada yang susah banget daripada aku gitu loh. Hmm, aku mau tanya deh Mbak, langsung aja ya Mbak Devi. Iya, iya, boleh. Itu kan Mbak Devi ya, mulai dari persiapan kuliah, terus habis itu gap year, apa ya, terus habis itu pas kuliah juga kayaknya tuh kayak aku banget gitu loh. Lapar yang penting makan yang penting Hmm. kenyang, Mm-mm. ngantuk yang penting tidur gitu. Mm-mm. Terus habis itu
aku mau nanya itu belajarnya kapan, Mbak? Di Mm-mm. Mbak Devi belajarnya kapan? Terus habis itu eh, masih bisa lulus dan itu eksak ya kalau aku di eksak mungkin udah kobong kali ya utekku ini. By the way, Mbak Devi, aku asli Madura loh. Oh Iya, iya. aku asli Madura, ibuku Kalimantan gitu. Jadi aku sukunya udah campur gitu loh. Heeh, Nah, heeh. Mbak Devi juga tadi bilang ayahku patriarki banget. Aku Mm-mm. jadi nge-recall memori pasti waktu itu Mbak Devi mau kuliah pun banyak yang denial gitu ya Mbak. Gimana Mbak? Mm-mm. Eh, dengan kondisi keluarga, kayaknya eh, apa ya? Ekonomi yang nggak baik-baik aja itu pasti menimbulkan patriarki yang sangat tinggi Mm-mm. kan ya Mbak ya. Benar-benar. Dan itu pasti akan susah gitu loh. Apalagi tadi aku sampai tulis loh Mbak. Ternyata Mbak Devi itu nama aslinya David Ulumi Akbar ya. Iya, David Ah, Ulumul Akbar. David Ulumul Akbar. Mbak itu nama cowok banget loh. Iya, memang. Karena saya diharapkan laki-laki. Aduh. Terus Mbak, aku agak lebih personal dikit ya Mbak ya. Mm-mm. Tadi nomor satu belajarnya kapan? Nomor dua dari keluarga yang patriarki itu Mbak, dengan denial seluruh orang yang denial itu nggak cuman keluarga tapi juga diragukan oleh semua orang meragukan ya kan Mbak ya. Mm-mm. Pengabaian itu kalau zaman sekarang adalah luka gitu loh. Eh, Mbak Devi punya nggak luka-luka itu gitu loh. Maksudnya ngelaluin itu gimana gitu loh. Mm-mm. Terus aku aja kan sempet PPD kan, jadi Mbak Devi apakah punya luka gitu loh. Makasih Terima sharingnya aja kasih. Mbak gitu loh. Iya, terima kasih Mbak Nur. Kasih. Madura ya, saya Iya, ngerti sih saya Madura. ngerti ya. Dulu itu kan di postingan LBI itu dibilang Heeh, naik perahu di Karunggoni. Itu heeh. orang tua saya merantaunya ke Pulau Raas, Madura kan Oh itu. iya ya. Ya, Heeh. ya itu di Berarti Pulau Mbak Raas. Devi bisa bahasa Madura ya? Sukar saya Sukar. menyampaikannya, tapi saya ngerti. Ngerti ya, ya. Mm-mm. Di Jembernya itu di mananya Di Mbak? di Di desa desanya ya. Ambulu Oh, itu oh, Jawa sih. oh Kalau Jawa ya. kotanya kan Madura. Oh oke, iya Iya, gitu. jadi belajarnya kapan? Saya belajarnya di kelas. Jadi kalau misalkan guru menyampaikan, disitulah saya belajarnya. Fokusnya di sana. Jadi dulu kan juga udah ada sebenarnya bikin bahasa pemrograman dan lain-lain. Nah itu toolnya kayak apa komputernya dan lain-lain itu saya pinjem Mbak. Saya belajarnya malam hari. Dulu saya tidurnya itu hanya 2 jam dan itu waktu tingkat satu kan belum bekerja. Itu malam saya misalkan pinjem komputer, jadi saya tinggal di kamarnya orang lain untuk meminjam komputernya untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi kalau untuk pemahaman saya biasanya sampai sekarang pun saya memaksimalkan waktu di kelas karena kan kalau nggak dimaksimalin di situ kayak kita buang waktu ya menyimak guru gitu. Dulu sampai sekarang saya melakukannya. Makanya saya tularkan juga ke anak kan menyampaikan sesuatu ke anak tuh nggak harus seperti ceramah gitu ya kayak kita ngobrol-ngobrol tiap hari juga sebenarnya itu ternyata masuk. Jadi saya bilang sama dia, Bunda nih belajarnya di kelas. Jadi kalau ada Pak Guru ngomong kayak gitu Bunda merhatiin. Nanti kita sampai rumah tinggal main-main gitu ke anak misalkan. Itu Oke belajarnya oke ya. oke oke. Kemudian apakah punya luka? Oh, banyak sekali ya. Jadi makanya Ya ampun. lagu Gea itu bener-bener kayak jatuh bangun dan berdarah-darah kayak gitu kan. Terus apa? Lihatlah aku yang penuh luka itu kayaknya saya sekarang kalau lagi sedih banget tuh kayak lagu itu bener-bener mewakili gitu. Punya luka, makanya makanya apa ya? Saya itu emosional sekali orangnya. Mungkin tidak terlihat di media sosial, tapi karena saya menyadari itu, saya kalau misalkan sedang seperti itu, saya ini emosional sekali orangnya. Jadi saya kalau lagi marah, saya bisa merusakkan pintu, banting-banting segala macam, atau melukai diri sendiri. Secara fisik saya juga penuh luka. Jadi saya itu suka melukai diri sendiri.
dan itu diketahui oleh suami saya. Eh, Dia sangat membantu saya gitu. Kalau misalkan saya dengan sedang dalam posisi itu, kalau bisa didekati, dia akan bersama dengan saya, misalkan ngopi keluar atau apa gitu. Kalau misalkan nggak bisa didekati, ya silahkan kamu melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Karena saya tahu saya penuh luka dan saya bisa gampang sekali terpancing, makanya saya melindungi orang lain di sekitar saya itu dengan cara saya tidak punya ART. Saya mendingan nggak punya ART daripada menyakiti orang lain. Kalau misalkan di pekerjaan, saya orangnya perfeksionis juga. Kalau misalkan bawahan saya tidak melaksanakan dengan baik, tuh biasanya saya emosi dan cenderung bisa menyakiti secara verbal ya. Karena dari kecil itu saya akrab sekali dengan kekerasan verbal dan nonverbal gitu. Verbal dan fisik ya. Itu saya akrab dengan itu. Jadi saya berusaha melindungi diri dengan mengurangi interaksi dengan orang lain ketika hal-hal tersebut terjadi gitu, Mbak Nur. Hmm. Supaya kan kalau misalkan kita turuti ya, misalkan orang-orang saya marah gitu. Itu kan sebenarnya diri sendiri juga capek kan sebenarnya. Jadi kita belajar apa meredam sendiri gitu kalau sekarang. Saya nggak ke psikolog sih, karena menurut saya ya kita bisa selesaikan sendiri. Ini untuk saya, jangan ditiru. Kalau memang butuh bantuan psikolog silakan ke psikolog. Tapi kalau saya sendiri tidak, karena saya sebetulnya tahu bagaimana cara menanganinya gitu. Saya tidak pernah menyalahkan bapak ya. Bapak saya itu latar belakang keluarganya divorce juga begitu, terus divorce-nya tidak baik-baik aja, makanya lahir karakter seperti itu. Dan ekonomi yang sangat sempit, tadi Manur udah bilang kondisi ekonomi yang sangat sempit itu bikin orang jadi emosian gitu. Jadi saya benar-benar nggak menyalahkan beliau karena memang kondisinya sulit ya. Saya yakin beliau sudah sangat berusaha dan ternyata gagal terus, akhirnya kan emosi. Yang jadi sasaran adalah keluarganya, istri dan anak-anaknya. Makanya saya berusaha sekarang kalau dalam kondisi yang seperti itu, yang sangat menyakiti itu saya biasanya menarik diri dulu. Nanti kalau udah agak tenang baru kita bilang ke anak saya juga bilang tadi Bunda seperti ini. Pokoknya parah banget saya kalau lagi kambuh. Jadi intinya Tapi saya punya banyak luka. tapi Hmm. nggak pernah kena anak ya Mbak? Maksudnya apa itu namanya? Nggak pernah. Kalau saya kan ngerembet-rembet tuh Bu Ibu mohon maaf jangan ditiru merembet-rembet ya ke anak makanya sampai saya nggak apa ya saya sampai ikut kelas emosional eh, pengelola emosional kayak gitu-gitu loh Bu Devi gitu. Iya, iya. Jadi waktu saya memutuskan S2 itu sebenarnya cenderung akan seperti itu. Jadi suami saya sudah melihat kamu kayaknya terlalu apa sudah terbawa emosinya. Itu saya masih ngontrak ya waktu itu. Saya nendang pintu kontrakan sampai rusak pintunya. Terus saya mau pergi dari rumah dan segala macam. Pokoknya sudah tidak terkendali. Ini kayaknya kamu Itu nggak sehat. Kita itu dilihat anak Mbak. waktu itu anak saya masih bayi ya, Oh nggak oke dia nggak tahu. oke Terus oke. habis itu ya udah akhirnya kita bicara pas udah apa udah enakan sayanya. Akhirnya saya kuliah lagi. Entah kenapa saya juga pikirin kenapa solusinya malah kuliah lagi. Bukannya nambah tanggung jawab gitu. Tapi nggak tahu ternyata itu bekerja baik untuk saya ya. Jadi saya menyimpulkan kalau saya makin banyak saya berinteraksi dengan orang lain, berkegiatan, itu justru hal-hal seperti itu bisa saya kurangi, Mbak Nur. Saya kalau misalkan pekerjaan kan meskipun beda-beda proyeknya, tapi kan sama ya, lingkungannya kurang lebih sama. Itu mungkin saya akan bosan dan akhirnya akan meledak begitu. Tapi kemudian saya banyak kegiatan kerelawanan, bertemu orang lain, mendengarkan orang lain, itu akhirnya bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Gitu. Iya makasih Mbak Devi. Semangat yang Peluk punya dari anak. jauh ya Mbak Devi. Kalau ketemu ntar aku sapa minta foto ya. Iya, iya, silakan. Ya, Eh, oke. Oh, nanti DM ya alamatnya. Saya kasih merchandise oh, ITB. oh gitu. Iya. Makasih. Hmm. Ya, oke, makasih banyak tadi ya Mbak Nur Halimah ya sudah memberikan pertanyaan yang ternyata cukup mengupas ya sedikit gitu dari sendiri. Nanti boleh ya Mbak ditulis apa dikirimkan ke DM-nya Mbak Devi ya Hmm. nama alamat nomor HP untuk pengiriman merchandise-nya ya seperti itu. Hmm.
Oke, Mbak Devi, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak. Di sini saya ambil dari chat ya. Ini dari pertanyaan di Mbak Anissa. Izin bertanya, Mbak Devi ya, gimana caranya dapat pasangan yang support ya, Mbak? Saya Allah bercerai dengan suami karena dia tidak suka saya kuliah dan bekerja. Mm-mm. Silakan, Mbak Devi. Ini mau tanya langsung atau enggak ya? Soalnya nanti merchandise-nya cuma yang bertanya langsung kayaknya. Oh gitu. Gimana Mbak Anissa mau bertanya langsung? Eh, iya, maaf tapi belum bisa on Ya, cam. Saya apa? sambil nyambi nyuapin anak. Boleh, boleh. Kecilin Mm-mm. saya. Iya, Mbak. Jadi izin bertanya. eh saya juga, saya sebenarnya nggak seberapa sih. Kalau dengar cerita Mbak Devi tadi sangat inspiring ya. Luar biasa. Kayaknya saya nggak sekuat Mbak Devi gitu. Tapi qadarullah, saya tuh eh dari awal eh bekerja, mengajar di sekolah, terus kuliah S2, alhamdulillah sudah selesai S2 dan ada planning untuk melanjutkan kuliah S3. Nah, tapi di dalam perjalanannya saya dapat banyak istilahnya apa ya? Kurang didukung begitu. Sehingga jadi pas kuliah S2 kemarin juga saya kuliah di UPI Bandung, kebetulan guys. Karena profesi juga guru. Nah, eh jadi selama perjalanan kuliah pun saya ngerasa kayak fight sendirian, bahkan sering disalahkan suami dan sebagai akhirnya qadarullah saya ya kami memutuskan bercerai gitu karena tidak sejalan lagi begitu. Nah, kadang saya ngerasa em, di situasi ini apakah saya salah gitu ya untuk punya impian kuliah, punya pendidikan tinggi gitu sampai harus eh qadarullah bercerai gitu. Jadi kadang terus saya juga bingung apa saya eh, masih bisa ya punya pasangan yang support gitu. Kadang apa saya mungkin sendiri aja gitu ya kuliah S3 gitu-gitu loh Mbak. Jadi masih ada luka atau trust issue lah gitu. Gimana ya Mbak? Mungkin Mbak bisa bantu Mm-mm. memberikan insight atau motivasi buat saya. Mm-mm. Mbak Anissa peluk online dulu nih. Semangat. Iya. Ya, bercerai itu kalau saya pikir ya, saya dulu tuh selalu bilang sama ibu, kenapa ya ibu nggak bercerai aja dari bapak gitu. Karena situasi yang buruk itu juga mempengaruhi saya sampai sekarang kan dulu gitu. Tapi ya memang jodohnya seperti itu, jodohnya terus sampai sekarang alhamdulillah bapak saya membaik. Tapi mungkin kalau Mbak Anissa memang jodohnya seperti itu ya, takdir dari Allah memang harus kita terima saat ini dan sudah terjadi begitu Mbak Anissa. Jadi tetap semangat. Kalau bagaimana caranya mendapatkan jodoh yang suportif, itu saya sendiri sebenarnya juga nggak tahu ya jawabannya gimana. Kalau harus ada rumusnya itu nggak tahu saya. Jadi menurut saya kita terus aja. Sekarang ini kan dalam masa sendiri gitu. Lakukan yang Mbak Anissa suka aja. Kalau memang sekarang memungkinkan untuk sekolah lagi dan itu yang membuat Mbak Anissa bahagia, ya laksanakan. Nanti insya Allah jodohnya akan datang sendiri. Jujur ya, dulu saya itu eh, suami saya itu bukan tipe saya. Tapi ibu saya meyakinkan karena situasi yang seperti ibu alami itu benar-benar tidak menyenangkan. Jadi beliau bilang sudah menikah itu begini 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 harus harus cari laki-laki yang sabar. Kriteria utama ibu adalah sabar. Jadi saya beruntung mendapatkan suami atau pasangan seperti suami saya itu saya rasa berkat doa ibu saya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kalau memang masih punya orang tua Mbak Anissa untuk meminta doa beliau supaya didekatkan dengan jodoh yang suportif gitu. Kita kan sebenarnya keluarga itu adalah tim ya. Dan nggak keren-kerenan. Kalau dulu mungkin ganteng-gantengan atau apa nggak yang seperti itu. Pokoknya yang membuat kita nyaman dan masing-masing orang di dalam tim tersebut bisa tetap aktif sebagai diri sendiri maupun
kita sebagai keluarga kita bisa bahagia bersama sebagai keluarga dan bisa tetap bahagia sebagai diri sendiri gitu menurut saya Mbak Anissa. Jadi kalau sekarang memang posisinya sudah sendiri, menurut saya lakukan yang membuat Mbak Anissa suka sambil terus berjalan untuk minta doa. Nanti kan akan ketemu lagi dengan orang-orang baru. Insya Allah ya, semoga didekatkan jodohnya dengan yang baik sampai nanti, sampai akhir nanti. Begitu Mbak Anissa. Amin, makasih Mbak. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa udah bertanya ya. Itu nanti boleh ya Mbak dikirimkan informasi alamat kontaknya kepada Mbak Devi melalui DM ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak Devi ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya oleh Mbak Rizka Widi nih yang sudah Hmm. eh, angkat tangan. Silakan Mbak. Silakan Mbak Rizka. Oke, sudah. Terus sudah on mic Mbak? Apa sudah kedengeran Mbak suaranya? Oke, sudah. Silakan. Eh, Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah apa ya Bu, dari yang pertama sampai yang kedua. Kebetulan saya belum menikah, masih kuliah juga, dan sedang mengajar juga di PAUD. Jadi sehingga tahu berbagai karakter orang gitu, yang sehingga anak-anaknya akan membentuk seperti apa ketika orang tuanya seperti apa. Mm-mm. Ketika di PAUD pun saya tahu apa ya, kayak banyak ketakutan karena ya itu tadi kayak saya udah 25 tahun, Bu, dan orang tua sangat patriarki sekali. Tapi saya menyadari bahwa memiliki, apa ya, saya memiliki impian gitu. Tapi harus menikah juga. Tapi ada ketakutan karena gimana kalau ternyata di next kehidupan gitu, Bu, yang ketika menikah, suaminya malah kayak bapak saya. Jadi agak takut gitu dan pertanyaannya Ibu bagaimana apa ya menerima ketakutan itu karena saya tahu Bu kayak tadi Ibu bilang eh, karena dididik keras jadi karakter sayanya pun keras gitu Bu. Mm-mm. Jadi takut melebar ke orang lain yang ya kayak ke anak nanti mungkin suatu Mm-mm. saat dan itu nggak mau terjadi. Mm-mm. Jadi bagaimana cara Ibu Devi untuk menerima ketakutan-ketakutan tersebut? Mm-mm. Semangat Mbak Rizka. Luar biasa, guru PAUD seharusnya tiap hari ada yang lucu-lucu ya dari anak-anak. Semangat. Hmm. Ya, kalau saya dulu ketika suami saya bilang ingin menikah dengan saya justru yang bertanya, latar belakang saya seperti ini, apakah kamu siap hidup susah sama saya? Saya yang bertanya, kamu siap nggak hidup susah sama saya? Karena saya merasa saya ini menarik energi buruk banyak hal gitu. Kayaknya setiap yang saya lalui berat sekali. Jadi mungkin kalau kamu bergabung sama saya, kamu juga akan mengalami kehidupan yang berat gitu. Suami saya sudah setuju waktu itu ya, tapi saya tetap nggak yakin karena takut tadi. Saya takut juga Mbak Rizka. Tapi kemudian saya pulang ya, saya tinggalkan dia di Bandung, saya pulang ke Jember, dia nyusul ke Jember. Saya udah nggak mau, jangan ikutin yang itu, dia nyusul sendiri. Padahal dia nggak tahu Jember saya tuh ada di mana, dia nggak tahu, tapi dia nyusul ke sana. Artinya eh, ketika ya sebenarnya kalau nggak ingin menikah dulu ya nggak apa-apa sih menurut saya pribadi saya banyak sekali mengenal teman-teman yang sampai usia 40 saya sekarang 38 sampai usia 40 masih sendiri dan pada akhirnya menikah juga ketika sudah ketemu sama seseorang yang cocok untuk dia gitu dan kalau udah dewasa tuh kan memang pemikirannya agak berbeda ya. Tidak lagi mencari yang drama-drama percintaan yang berbunga-bunga gitu kayaknya udah nggak lagi. Yang penting kita sesuai karakternya, visi misinya kita akan membentuk keluarga yang seperti apa. Kalau Mbak Rizka misalkan saya ingin sekolah lagi, saya tetap ingin menjadi guru PAUD atau ada orang lain yang misalkan saya nggak ingin bekerja di luar, saya ingin jadi ibu rumah tangga di rumah yang full mengurus keluarga. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu disampaikan sepertinya karena pada masa ini kita sudah tidak lagi
kode-kode atau apa ya, ya kayak bekerja aja gitu. Kalau ini tornya gitu, term of reference-nya, saya seperti ini background-nya dan saya ingin membangun keluarga yang seperti ini, kamu siap nggak bergabung sama saya? Kayak gitu sih. Jadi untuk menerima ketakutan, ya diterima aja. Apa ya? Saya nggak punya tips kalau menerima ketakutan. Saya bergerak sampai sekarang juga dengan banyak ketakutan yang lain, tapi kita tetap harus bergerak gitu meskipun takut karena ya ya mau meratapi terus itu untuk apa gitu Mbak Rizka ya? Untuk takut terus untuk apa? Kita nggak tahu. Kadang-kadang sesuatu yang kita hadapi itu nggak semengerikan itu kok sebenarnya. Saya setiap hari Minggu ini, tiap hari Minggu pagi itu saya ada meeting di kantor. Itu saya takut, selalu takut. Mau berangkat tuh saya selalu takut. Apa yang terjadi di sana, misalkan saya nggak siap karena kuliah dan lain-lain, tapi saya tetap berangkat. Ternyata nggak semengerikan itu juga. Jadi menurut saya kalau Mbak Rizka nanti berjumpa dengan orang-orang, kalau sekarang mau kuliah lagi, karena memang itu yang sedang diinginkan dan menyenangkan. Nanti akan bertemu dengan orang-orang dan pada suatu waktu misalkan ada seseorang yang klik dua-duanya gitu ya, orang tersebut dengan kita, ya disampaikan kita seperti apa, kita punya ketakutan ini, apakah kamu siap dan lain-lain gitu. Mbak Rizka, semoga didekatkan jodohnya dengan yang baik ya, jadi bisa memperbaiki diri bersama-sama. Aku boleh Itu Mbak. nambahin nggak Mbak Oh Izati ini nih, izin? Halo? Mbak Nur ya. Iya, Mm-mm. aku nambahin ya, soalnya kayaknya nyambung deh, aku sharing aja gitu loh. Tadi Mm-mm. ada Mbak Anissa yang udah cerai, terus ada Mbak Rizka Widi yang masih single. Ini aku sharing aja tentang pernikahan. Mamahku itu sama ayahku sekarang dua-duanya udah meninggal. Itu mamahku adalah ayahku adalah pernikahan yang keempat kali. Jadi mamahku itu Hmm. satu kali cerai, dua kali cerai, tiga kali cerai, empat kali cerai, empat kali ini eh, sama papahku ini sampai meninggal. Jadi papaku itu orang Madura, Mbak Devi. Eh, eh, Cepet ya, papaku orang Madura, ikut transmigrasi ke Palangkaraya. Jadi mamaku itu orang Banjarmasin gitu. Jadi Hmm. di pernikahan keempat kalinya sama papaku ini alhamdulillahnya awet gitu loh. Jadi apa tahun 2002 tahun 2001 itu kan ada itu konflik Dayak sama Madura. Nah, Hmm. aku adalah korban dan saksi hidup. Jadi Hmm. rumahku kan dibakar tuh. Nah, saking mamahku ini karena udah jodoh mungkin ya. Memang bapakku tuh orangnya sabar, pengertian gitu loh, ikut ke Madura gitu. Aku punya lima bersaudara, aku nomor empat. Jadi kakakku yang nomor satu itu juga cerai, pernikah dua Hmm. kali, tiga kali malah. Kakakku yang nomor dua itu perempuan, yang nomor satu itu cowok, yang nomor dua perempuan itu cerai juga satu kali. Sekarang sama pernikahan yang kedua awet. Kakakku yang nomor tiga sekarang balik kampung ke kampung halaman di Palangkaraya itu malah pernikahan yang ketiga kali. Jadi yang pertama kali cerai, yang kedua cerai, awet sama yang ketiga kali. Aku pun begitu, kan Mbak Nur, mohon maaf. takut. Mbak Nur, mohon Ya, maaf karena waktu sudah terbatas ya. oh, oke Jadi oke. boleh nanti setelah itu, apa di setelah acara ini gitu. Oke oke. Mohon maaf ya. Semangat terus ya, teman-teman. Iya, Oke. iya terima kasih Mbak Iya. Nur. Nah, gitu. Oke, alhamdulillah nih. Mohon maaf tadi ya Bu Sis semua. Tadi jaringan saya hampir tadi down gitu sehingga menghilang sebentar gitu. Nah, alhamdulillah nih terima kasih banyak ya kepada Bu Sis semua yang sudah bertanya dan juga Mbak Devi yang sudah menjawab ya gitu ya. Semoga jawaban yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi bisa menguatkan ya karena Masya Allah jadi agak sedikit mellow tadi Mbak Devi pertanyaan yang diberikan ya seperti itu. Oke, jangan lupa juga bagi penanya tadi ya Mbak Nur Halimah, Mbak Anissa dan juga Mbak Rizka ya silahkan untuk DM Mbak Devi apa namanya alamat dan kontaknya di DM Instagram di @ulumitdevi ya, Hmm. @ulumitdevi seperti itu. Nah, selain hadiah dari Mbak Devi untuk para penanya, bagi ibu sisters yang mau mendapatkan hadiah juga bisa mengikuti tantangan nih dari Alture ya. Caranya mudah banget gitu ya. Jadi setelah ini silahkan
Ibu Sister membagikan cerita mengenai webinar hari ini gitu ya. Baik berupa refleksi gitu ya, ataupun quote menarik, ataupun resume ya yang didapatkan yang pastinya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi yang membacanya gitu. Formatnya bebas, bisa berupa feed, reels, ataupun story di Instagram. Namun pastikan ya semua unggahannya ini menandai tiga akun ini. Nah, bisa dilihat di layar, akun @labbelajaribu, akun @alchor.official, dan akun saya ya, @tibia, sebagai tanda keikutsertaan dalam challenge ini. Nah, empat sisters dengan post paling menarik dan inspiratif akan mendapatkan gift set dari Alture Beauty and Wellness. Nah, challenge ini berlangsung mulai hari ini ya, 14 Oktober sampai 22 Oktober 2025. Jadi ada waktu 4 hari ya, Ibu Sister semua untuk berkreasi nih. Nah, pengumuman pemenang pun akan disampaikan di Instagram @labbelajaribu pada tanggal 24 Oktober 2025. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini baik-baik ya, Ibu Sister semua. Seperti itu. Nah, alhamdulillah nih ya, sesi sharing sudah selesai, tanya jawab pun sudah selesai, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya kepada Mbak Devi yang atas inspirasi yang diberikan gitu ya, yang menyentuh hati mungkin ya pada busi semua pada sesi webinar hari ini. Sebelum ditutup, saya persilakan kepada Mbak Devi untuk menyampaikan closing statement nih kepada Ibu Sister semua eh, untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Devi. Mm-mm. Terus semangat ya ibu sister semua. Kita tahu hidup ini nggak mudah, tapi kita harus tetap terus berjalan karena mungkin nanti akan ada kejutan-kejutan indah di perjalanannya dan pasti ada kejutan indah di ujung sana untuk kita semua. Terus semangat, terus berdoa, semoga kita terus berbahagia. Oke deh, wah makasih banget. Makasih banget Mbak Devi atas closing statementnya. Jadi optimis ya, ibu sister semua. Eh, Apapun kondisi saat ini, mau sedang menjadi ibu menyusui, ibu hamil mungkin ya, atau mungkin ibu yang saat ini anak-anaknya sudah besar, ya, ataupun yang mungkin belum menikah, ya. Semuanya Mm-mm. punya kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi. Asal punya keyakinan dan motivasi yang kuat untuk terus berjalan menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi. Seperti itu. Nah, sebagai bentuk syukur dan apresiasi kami atas kesediaan Mbak Devi ya dalam membagikan kisahnya pada hari ini, kami dari Lab Belajar Ibu memberikan sertifikat apresiasi digital kepada Mbak Devi. Boleh ditampilkan ya, Mbak Dara minta tolong sertifikat untuk Mbak Devi. Boleh, boleh. Nah, bentar. Oke, berikut sertifikatnya Mbak Devi. Silakan diterima dan semoga berkenan ya. Terima kasih Mbak Izati dan Lab Belajar Ibu sudah mengundang saya. Nah, alhamdulillah setelah pemberian sertifikat, dengan demikian sesi webinar hari ini telah selesai. Sekali lagi, kami dari Lab Belajar Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sister semua yang telah bersedia hadir dan berpartisipasi secara aktif ya pada webinar hari ini. Semoga kisah hari ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada peluang untuk bertumbuh dan dalam setiap tantangan akan ada kekuatan yang bisa kita temukan. Saya Izati sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam bersama Ibu Sister semua dapat kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di kegiatan inspiratif berikutnya bersama Klub Sekolah Lab Belajar Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sister semua, Mbak Ih, Izati.